Oke, baik. Hari ini kita akan belajar keseimbangan ion dalam larutan asam basa ya. Jadi kenapa sih disebutnya keseimbangan? Karena ini berhubungan juga dengan materi keseimbangan yang sudah kalian pelajari waktu kemarin semester 1 ya. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu nih materi kelas 10 tentang uji daya hantar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalian pernah kan waktu kelas 10 praktikum elektrolit dan non-elektrolit? Di sini ada contoh ya. Ada contoh 3 larutan. Gambar 1 adalah larutan HCl, gambar 2 larutan CH3COOH atau oke, baik. Yang ketiga adalah gambar larutan gula. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, larutan HCl, ingat nggak dia itu dulu kayak gimana ketika diuji daya hantar listrik? Lampunya gimana? Oke, ada gelembungnya dan terang. Terus kalau CH3COOH gimana nyala lampunya? Agak redup, betul. Terus kalau gula, ya ini adalah tidak nyala ya. Nah, kalau gelembung mungkin di gambar ini nggak kelihatan. Oke lah dari sini aja, dari nyala lampu aja ya. Nah, kenapa sih terdapat perbedaan? Berarti kan hubungannya dengan daya hantar listrik. Kenapa terdapat perbedaan di antara ketiga larutan ini? Kemampuan mereka untuk terionisasi. Sekarang kalau terang banyak gelembung nih ya. Kira-kira termasuknya dia gimana? Mudah terionisasi atau apa? Mudah terionisasi. Kira-kira terionisasinya sempurna enggak? HCl itu dulu sempurna. Ya, oke. Terus sekarang kalau yang CH3COH terionisasinya gimana? Kalau redup itu sebagian ya. Nah, terus kalau gula dia nggak nyala, nggak ada gelembung, berarti tidak terionisasi ya. Nah, istilahnya apa nih? Ada yang ingat nggak kalau mudah terionisasi secara sempurna itu apa? Elektrolit atau non? Elektrolit. Elektrolitnya kuat atau lemah kira-kira? Kuat. Ya, dia elektrolit kuat. Terus kalau CH3COH sebagian berarti elektrolit lemah, ya betul. Terus kalau ini non-elektrolit, ya betul. Nah, ini jangan dilupakan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari sekarang gitu, ya. Dengan kalian punya basic, punya modal, oh kalau HCl ya dia itu elektrolit kuat terionisasi sempurna. Terus CH3COH dia itu elektrolit lemah terionisasinya sebagian. Sebenarnya gula nggak ada hubungannya sih dengan materi yang kita pelajari ya. Minimal gambar 1 dan gambar 2 aja ya yang bisa kalian pahami dan sekarang akan nyambung. Baik, nah sekarang kalau kita punya air nih ya, terus mau diuji, misalnya air keran lah, kita mau nguji si air tersebut pakai set alat yang kurang lebih sama kayak yang tadi. Kira-kira air ini bakal menunjukkan hasil yang sama atau yang mirip dengan gambar nomor berapa? 2 ya. Oke, kita coba cek ya di sini ya. Kira-kira air nih ya, misalnya ibu punya strong acid atau HA ya. Nah, ini ibu uji daya hantarnya. Nah, ketika misalnya si HCl itu masuknya strong acid gitu ya atau asam kuat. Nah, ketika diuji daya hantar lihat lampunya kan terang banget kan tadi ya. Nah, sekarang ibu ganti weak acid atau asam lemah. Set, dia lampunya tidak seterang yang tadi gitu kan, redup. Nah, kalau kita punya water atau air, nah gimana nih kalau air? Cenderung miripnya dengan yang strong acid atau weak acid, asam kuat yang pertama atau yang kedua? Lampunya nih. Kedua. Nah, yang kedua betul ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena air murni ternyata merupakan elektrolit lemah. Nah, ionisasi air itu merupakan reaksi keseimbangannya seperti ini. Elektrolit lemah itu ditandai dengan reaksi keseimbangan. Ya, dia bolak-balik. Nah, misalnya si H2O yang pertama misal aja ini, Mbak. Dia itu teruraikan jadi H+ sama OH- kan. H+-nya itu misalnya diterima oleh H2O yang satunya lagi. Maka H2O yang satunya lagi ini akan berubah jadi H3O+ karena menerima H+ kan. Nah, sementara OH- itu dilepas. Seperti itu. Ya, kurang lebih ceritanya. Nah, kalian masih ingat gak sih kalau suatu reaksi keseimbangan itu punya harga apa? K, bukan? K, betul ya. Yang namanya reaksi keseimbangan, dia itu punya harga K atau tetapan. Gitu kan? Kalau diingat-ingat lagi gimana rumus tetapan keseimbangan dari reaksi keseimbangan ini?
konsentrasi konsentrasi H3O+, H3O+, betul, dikali dikali konsentrasi O OH- H-, ya. Terus dibagi konsentrasi H2O kuadrat. Yakin seperti ini? Masih ingatkah kalau K itu yang bisa masuk, yang fasa zatnya apa? Aqueous Aqueous dan gas. gas. Ya, berarti ini liquid boleh masuk nggak? Enggak, Bu. Gitu ya. Rumus K-nya itu hanya ini saja. Konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH-. Ya, atau dalam hal ini kita tulis H3O+ itu sama dengan H+, sama aja ya. Ion hidronium ya, H3O+ itu sama dengan H+. Karena ini adalah rumus tetapan keseimbangannya air, maka dikasih istilah lainnya adalah KW. KW itu adalah tetapan keseimbangan water. Tetapan keseimbangan air pada suhu 25 derajat atau suhu kamar ya, suhu ruang, itu adalah 10 pangkat min 14. Jadi kalau kita tulisin ini tuh adalah 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Di dalam ini kan karena air itu elektrolitnya lemah gitu ya, lemah, jadi terionisasinya juga kan sebagian. Karena lemah gitu ya, kita ibaratkan si H+ ini sama dengan OH-. Jadi H+ itu jumlahnya sama dengan jumlah OH- konsentrasinya ya. Maka nanti bisa didapatkan 10 pangkat min 14 sama dengan misalnya OH-nya diganti sama H+ ya. H+ dikali H+. Nah, maka nanti H+ kuadrat kan jadinya ya sama dengan 10 pangkat min 14. Maka untuk dapat H+-nya aja berapa? 10 pangkat min 7. 7. Ini tinggal dibagi, diakarin aja ya. Satuannya apa? Konsentrasi T molar ya. Jadi pada suhu 25 derajat konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 7. Berapa OH-nya? Ya ini. OH- kan sama dengan H+ ya. Nah, konsentrasi OH- pada suhu 25 derajat itu sama dengan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 7 molar. Nah, ini sangat-sangat kecil gitu ya. Makanya disebutnya terionisasi sebagian ya. Nah, ini kalau air. Jadi air pada suhu 25 derajat, KW-nya adalah yang harus diingat ya. Karena ini bakal nyambung ke selanjutnya. Yang harus diingat adalah ini. Nah, ini ya. Yang pertama, 10 pangkat min 14 sama dengan H+ dikali OH-. Terus H+-nya adalah 10 pangkat min 7. Ini yang kedua. OH-nya adalah 10 pangkat min 7. Nah, itu kalau air pada suhu 25 derajat. Nah, itu kalau air. Nah, sekarang gimana kalau ke dalam air, kita punya air nih. Kita tambahin misalnya larutan HCl. Kira-kira H+-nya berubah nggak? HCl-nya 0,1 molar misalnya. Berubah nggak jumlah H+-nya? Nah, sekarang kita lihat ini ya. Nah, jadi untuk asam dan basa ini ya, asam kuat itu adalah dia masuknya ke dalam, kalau dia terionisasi sempurna dalam air dalam larutan berarti elektrolit apa nih? Kuat atau lemah? Kuat ya. Elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna dalam air menghasilkan, karena asam menghasilkan ion H+. Nah, kalau sempurna maka nanti harga alfa, ada yang tahu alfa itu apa? Derajat ionisasi. Yes, betul. Derajat ionisasinya adalah 1. Nah, kalau 1 itu berarti dia semuanya terurai jadi ion kayak gini. Misalnya kita punya asamnya Ha, dia semuanya terionisasi jadi H+ ditambah A- di dalam larutan gitu ya. Nah, gimana sih impact-nya atau efeknya ketika dalam air kita tambahin HCl. Nah, ini contohnya ya. Oh, ini mah hanya penguraiannya aja. Jadi di dalamnya itu misalnya kalau HCl dia terurai jadi H+ sama Cl- gitu ya. H+, Cl-, banyak banget lah pokoknya di situ. Nah, sekarang gimana contoh soalnya? Contoh soalnya misalnya kita diketahui larutan HCl 0,1 molar, berapa konsentrasi H+ dan OH- di dalam larutan. Yang paling pertama yang harus kalian yang harus kalian lakukan adalah mengionisasikannya dulu. Di sini kan sebenarnya udah ada judulnya ya, dia itu asam kuat berarti terionisasi sempurna jadi H+ sama Cl-. Di sini konsentrasi larutannya adalah 0,1 molar. Maka si HCl ini adalah 0,1 molar kan? H+-nya berapa kalau HCl 0,1 molar? 0,1. Kenapa?
Koefisiennya sama, Bu. Ya, betul. Koefisien H+ sama HCl kan sama-sama 1, maka konsentrasinya juga akan 0,1 molar juga. Kalau ditanyakan konsentrasi H+ di dalam larutan, konsentrasi H+, nah berarti kan konsentrasi H+-nya itu adalah konsentrasi H+ dari HCl, gitu ya, ditambah konsentrasi H+ dari air, jangan dilupakan nih. Ini ceritanya 25 derajat. Kalau nggak disebutin itu 25 derajat ya. Nah, berarti kan 0,1 molar. Tadi berapa konsentrasi H+ dari air? Ada yang ingat? 10 pangkat min 7 ya, min 7 molar. Coba kalian kalau bandingkan nih ya. 0,1 ditambah 10 pangkat min 7 itu kan berarti 0,00 banyak ya. 1 gitu ya. Gimana nih? Perubahannya sangat besar, sangat kecil nih. H+ dari air itu. Nah, ini tuh sangat kecil. Kecil, Bu. Ya, ini sangat-sangat kecil sehingga diabaikan. Oke, maka konsentrasi H+-nya itu karena dia diabaikan, konsentrasi H+-nya itu hanya 0,1 molar saja yang dari si HCl aja. Gitu. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau Ibu punya contoh yang kedua, H2SO4. Gimana stepnya? Kita tulis dulu persamaan Reaksi. Oke. Nah, kalau si larutannya 0,01 molar, berarti di sini 0,01 molar. Berarti H+-nya berapa? 0,02. Kenapa? Karena perbandingannya koefisiennya 2. Ya, berarti kan jadi 2/1 ya, 2 gitu kan ya, per 1 kali 0,01. Atau 2 dikali 0,01 ya, alias 0,02 molar. Gitu ya, itu dari H2SO4. Nah, ini juga kira-kira diabain nggak dari air? Ya, sama lah diabaikan ya, 0,10 pangkat min 7 itu sangat kecil. Nah, sehingga konsentrasi H+-nya itu adalah, yaitu 2 dikali 0,01 alias 0,02. Kalau Ibu punya H3PO4 0,5 molar, berapa konsentrasi H+-nya? 1,5, Bu. Sok. 0,5 kali 3 itu 1,5 kan ya? Kali 2 aja 1. 1,5 molar ya, ini sangat besar. Nah, berarti kita bisa simpulin nih. Jadi kalau kita mau mencari H+, kamu tinggal mengkalikan molaritas asam, ini adalah konsentrasi asam ya, konsentrasi larutan dikali valensi asam. Valensi asam itu adalah banyaknya H+ yang dilepas. Jadi kalau H+ yang dilepasnya 1, misalnya HCl berarti kali 1, 0,1 kali 1. Kalau dilepasnya 2, H2SO4 berarti kali 2 nih. Kalau Ibu sih suka nulisnya gini, konsentrasi H+ itu molaritas asam dikali A. Nah, A di sini adalah banyaknya H+. Bisa dipahami? Yang pertama, sekarang untuk basa kuat, asam kuat dengan basa kuat itu nggak beda jauh dengan asam kuat. Basa kuat itu, kalau tadi asam kuat elektrolit kuat, ya basa kuat juga sama. Ini adalah elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, dia itu terionisasinya sempurna. Alfanya itu 1. Hanya karena basa dia melepasnya ion OH-. Nah, ini kurang lebih sama reaksi secara umumnya. Misalnya ada basa MOH, dia terurai jadi M+ ditambah OH-. Kita lanjut aja contohnya. NaOH 0,5 molar berapa? Tadi belum dicari OH-nya. Satu nomor weh, yang HCl. Kalau H+-nya 0,1, OH-nya berapa? Pakai rumus ini, 10 pangkat min 14 sama dengan H+ dikali OH-. 10 pangkat min 14 sama dengan H+-nya ganti jadi 0,1 atau 10 pangkat min 1 ya, kali OH-. Berarti OH-nya berapa? 10 pangkat min 13. Min 13, betul ya. Nah gitu ya, cari OH-. Jadi balik lagi ke rumus air, KW air. Sekarang yang ini, basa. Berarti berapa konsentrasi kita carinya karena dia basa, cari dulu OH-. Ini reaksi ionisasinya. Kalau di sini 0,5 molar, maka OH-nya berapa? 0,5. 0,5 molar juga ya. Nah, maka konsentrasi OH- itu adalah 1 ya dikali 0,5. Satunya karena koefisiennya 1, 0,5 molar. Berarti kalau ditanya H+-nya berapa? Tinggal KW dibagi H+ aja. KW bagi OH- ya. Berarti 10 pangkat min 14 bagi 0,5 berapa ya? 2 kali 10 pangkat min 14 molar ya. Nah, itu untuk H+-nya, ini OH-nya. Sekarang kalau ada BaOH 2 kali 0,25 molar, berapa konsentrasi OH-nya? 0,5. 0,5 tinggal dikaliin 2, ini 0,25 molar. Maka konsentrasi OH- adalah 2 ya,
2 dikali 0,25. 0,5 ya molar. Sekarang kalau OH minnya 0,5 berapa H plusnya nanti dihitung ya. Nah, maka bisa disimpulkan ini juga nggak beda jauh dengan yang tadi. Kalau kita mau mencari konsentrasi OH min, kamu tinggal mengkalikan saja molaritas basa, ya ini adalah konsentrasi larutan, dikalikan valensi basa atau banyaknya OH min yang dilepas. Oke, lanjut sekarang asam lemah. Kalau asam lemah, kalau tadi elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, kalau lemah ya berarti terionisasinya sebagian. Oke, terionisasi sebagian berarti masuknya elektrolit apa, kuat atau lemah? Masuknya ke dalam elektrolit lemah. Elektrolit lemah, dia itu harga alfanya atau derajat ionisasinya di antara 0 sampai 1. Ya tergantung di soal. Nah, misalnya ini ada asam lemah ini, jangan dulu ke sebelah kanan, misalnya ada Ha ya. Nah, ini ada Ha, kalau direaksikan dengan air atau di dalam larutan, dia itu terionisasi jadi H+ tambah amin. Kalau kalian perhatikan, misalnya Ibu punya strong acid ya ini. Kalau asam kuat, nah dia itu, lihat, ini gambar molekulnya. Nah, di sini Ha itu misalnya bulatnya abu-abu ya, abu-abu kecil. H2O itu seperti ini. Ketika asam kuat, maka di dalamnya ada nggak molekul Ha? Nggak ada. Dia itu hanya ada A- yang bulat-bulat biru sama H3O+. Nah, ini artinya terionisasi sempurna. Sekarang kalau weak acid atau asam lemah, nah, kalau asam lemah coba perhatikan. Ha-nya gambarnya abu-abu, H2O-nya gambarnya abu-abu juga, aminnya ini masih sama. Kan gimana nih? Gambar Ha masih ada nggak molekul Ha di sini? Ada. Masih. Ada, ya masih ada. Itu artinya terionisasinya sebagian, gitu bisa dipahami ya secara molekuler. Jadi karena dia ini terionisasinya sebagian, maka reaksinya itu keseimbangan kayak air. Maka karena dia reaksinya keseimbangan, punya harga K tidak punya sama kayak air. Berarti kan K-nya adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi Ha ya, dikali H2O enggak? Enggak. Kenapa? Liquid. Liquid, jadi ini nggak masuk. Karena ini tuh asam, maka nanti harga K ini disebutnya Ka, tetapan keseimbangan asam, Ka. Kalau tadi Kw air, kalau Ka berarti tetapan keseimbangan asam lemah gitu ya. Maka kalau kita mau mencari H+ gimana? Kita tata ulang aja, berarti kan H+ itu Ka dikali konsentrasi Ha ya dibagi konsentrasi amin. Pada suhu 25, jadi mirip kayak air tadi ya, mirip kayak air pada suhu 25 derajat Celcius itu kan tadi air itu H+ sama dengan OH-. Nah, ini pun sama. Konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi A-. Jadi jumlahnya sangat-sangat kecil. Nah, sehingga kalau kita ganti H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha dibagi konsentrasi H+. Sehingga ini kuadrat kan jadinya ya H+ kuadrat sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha. Nah, maka kalau kita mau mencari H+ saja, tinggal diakarin kan semuanya ya. Berarti konsentrasi H+ saja itu akar dari Ka dikali konsentrasi Ha. Ha di sini apa berarti? Berarti nanti H+ itu adalah Ka dikali molaritas dari larutan asamnya. Nah, maka disimpulkan bahwa konsentrasi H+ itu akar dari Ka dikali molaritas asam. Nah, ini penurunan rumusnya. Nah, kalau mau mencari alfa, ini mah rumus jadi aja. Alfa itu adalah akar Ka dibagi Ma. Ini contohnya satu aja ya. Tentukan konsentrasi H+ dari CH3COH dengan Ka. Jadi gini, ngebedain dia kuat atau lemah, kamu lihat di soalnya. Kalau ada Ka atau nanti basa lemah Kb, berarti itu lemah gitu. Kalau nggak ada Ka atau Kb, berarti kuat. Itu tuh yang suka kebalik-balik ya. Nah, karena ada Ka berarti ini asam lemah, Al lah tandain. Ya udah, tinggal diuraikan aja CH3COOH. Dia itu aqueous ya, terionisasi sebagian jadi CH3COO- ditambah H+. Nah, karena dia asam lemah berarti nanti konsentrasi H+-nya kamu tinggal mengakarkan Ka dikali Ma ya. Ka-nya berapa? Udah ada tuh di soal 10 pangkat min 5. Molaritas asamnya yang mana? Ini 10 pangkat min 3 ya itu teh ya. Ibu jadikan 10 pangkat min 3. Nah, berarti kan ini 10 pangkat min 8. Berarti berapa? Akarin 10 pangkat min 8 itu seberapa? 10 pangkat min 4. Ya, ini adalah 10 pangkat min 4 molar. Ini adalah harga H+. Nah, kalau ditanya alfa, derajat ionisasi, tinggal diakarin aja Ka dibagi Ma. Itu dikasih rumus jadinya. Ka-nya 10 pangkat min 5, Ma-nya 10 pangkat min 3.
Berarti akar dari 10 pangkat min 2, berapa? 10 pangkat 10 min min 1. 1 ya. Kalau dikali 100% berapa? 10 ya? Nah, jadi derajat ionisasinya adalah 10% atau 0,01 kalau dijadiin desimal. Nah, sama halnya dengan basa lemah. Basa lemah juga sama kayak tadi ya, jadi teorinya sama kayak asam lemah. Dia termasuk elektrolit lemah, maka terionisasinya sebagian menghasilkan OH- alfanya di antara 0 sampai 1. Nah, untuk konsentrasi OH-nya, ini yang udah jadinya Kb dikali Mb. Ya, Kb adalah tetapan. Tetapan apa berarti? Tetapan timbangan larutan basa. Mb adalah konsentrasi basanya ya, konsentrasi larutan basa. Nah, ini mirip lah kayak tadi ya contohnya ya. Kita skip aja ya untuk contoh soal yang basa lemah ini karena mirip kayak yang asam lemah. Untuk kan tadi kan sudah menghitung H plus sama OH min. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan derajat keasaman alias pH. Kalian mungkin pernah mendengar ya istilah pH? Pernah? pH darah, pH tanah, nah misalnya gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar nih istilah pH ya atau pernah mendengar waktu SMP. Nah, pH itu merupakan singkatan dari power of hydrogen. Jadi, kekuatan dari hidrogen yang menyatakan besarnya H+, karena hidrogen ya, besarnya H+ dalam suatu larutan encer atau tingkat keasaman. Intinya, pH itu menyatakan besarnya H+ di dalam larutan. Kalau ada pH, kira-kira ada nggak POH? Ada nggak? Ada, ya ada. Jadi kalau ada pH ya ada POH gitu ya kan. Kalau pH itu untuk asam, POH untuk basa. Tapi kalau larutan basa bisa nggak ditentuin pH-nya? Bisa. Gimana caranya? Nah, kayak gini. Nah, menurut ilmuwan Sorensen, Sorensen itu bilang kalau pH itu merupakan fungsi logaritma ya, minus fungsi logaritma dari konsentrasi H+. Jangan dulu, naon iya logaritma, jangan dulu bingung ya nanti. Kalau kalau udah ke angka kayaknya kalian ngerti. Nah, itu pH. Jadi pH itu nyarinya tinggal min log konsentrasi H+. Nah, sama halnya dengan POH. POH juga tinggal min log konsentrasi OH min gitu ya. Nah, gimana sih hubungan di antara mereka gitu ya? Bukan baik-baik aja. Nah, hubungannya balik lagi ke KW. Kita kan tahu kalau KW itu adalah konsentrasi H+ dikali OH min. Nah, KW pada suhu, nah ini. Kalau kita semuanya di min log-kan gitu ya. Nah, berarti kan min log KW itu nantinya akan sama dengan min log H+. Nah, jadi ditambah kan? Ingat nggak kalian kalau perkalian terus diganti jadi min log gitu ya, itu jadi plus kan? Ya, kalau bingung balik lagi ya ke materi matematik. Ya kalau dikali itu jadi tambah kan. Nah, ini OH min itu min log OH min. Ya, jadi kita substitusikan. Nah, pada suhu 25 derajat kita tahu kalau KW air itu adalah 10 pangkat min 14. Maka kalau kita masukkan si KW-nya jadi 10 pangkat min 14, berarti kan min log 10 pangkat min 14. Nah, min log H+ itu adalah pH. Ini kan, kita ganti jadi pH. Min log OH min itu adalah POH. Ya, kita substitusikan. Ngerti ya? Kalian masih ingat kan min log 10 pangkat min 14 itu berapa? Jadi berapa? 14. Jadi 14. Ini maju ke depan, jadi karena min jadi plus. Nah, gitu kan? Maka 14 itu sama dengan pH ditambah POH. Ya, nah ini nih yang harus dipegang. Karena ini bakal dipakai. Nah, ini. Ya, maka kalau nanti ditanyakan pH, itu tinggal 14 min POH. Atau sebaliknya, kalau ditanya POH, tinggal 14 min pH. Bisa dipahami ya? Nah, inilah yang harus diingat kembali ya. Bahwa min log 10 pangkat min 2, atau kalau tadi 10 pangkat min 14, itu sama 14. Nah, min log 10 pangkat min 2 adalah 2. Ini maju ke depan. Nah, terus kalau konsentrasinya adalah 5 kali 10 pangkat min 4, nah ini kan, itu gimana cara min lognya? Satu-satu kan ya, kalau kalian ingat. Berarti kan ini tuh sebetulnya min log 5, ya, ditambah min log 10 pangkat min 4 gitu kan ya, secara matematik. Nah, min log 10 pangkat min 4 adalah 4, min log 5 udah aja min log 5 gitu. Ya, kalau nggak diketahui di soal, udah aja tulis 4 min log 5 gitu ya. Contoh, 1. Ini, hitung pH larutan HCl 0,1 molar. Berarti berapa nih H plusnya? Oke, jangan dulu. HCl itu asam atau basa? Asam. Asamnya kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Gitu ya. Nah, jadi cara mengidentifikasinya gitu. Dia itu asam. Asamnya apa? Ada Ka nggak? Kalau nggak ada berarti kuat. Nah, kalau asam kuat kumaha? Rumusnya H plus sama dengan
MA dikali A. Berarti kamu uraikan dulu HCl itu jadi H plus tambah Cl min. Berarti kalau di sini 0,1 molar, ini 0,1 molar juga kan, maka konsentrasi H plusnya berapa? 0,1 kali 1 ya, 0,1. Atau kalau kita buat jadi 10 pangkat min 1 molar. Oke? Nah, ini karena udah H plus, kamu langsung turun jadi pH. Nah, ini masukkan nih ke yang pertama nih. pH itu adalah min log konsentrasi H plus. Berarti min log 10 pangkat min 1. Berapa? 1. 1. Udah gitu pH-nya. Nomor 2, CaOH2 kali itu asam atau basa? Ya. Basa. Basanya kuat atau lemah? Nah, nggak ada KB kan? Kalau nggak ada KB berarti basa kuat. Kalau basa kuat berarti kamu nyarinya OH min itu adalah MB dikali B. Nah, pengen tahu B-nya berapa, kamu harus uraikan dulu. Kalau belum bisa langsung ya, berarti kan ini jadi Ca2 plus tambah 2 OH min. Berarti B-nya berapa nih? Banyaknya OH min yang dilepas. 2 ya. Nah, maka OH minnya MB-nya 0,05, B-nya 2. Berarti 0, seberapa? 1 ya? Molar. Alias 10 pangkat min 1 molar. Nah, udah dapat OH min, ini jangan langsung pH. Kenapa? Ya dia kan basah, berarti harus pOH dulu gitu. Ya, pOH-nya min log konsentrasi OH min. Berarti min log 10 pangkat min 1. Berarti berapa? 1. 1. Nah, dari pOH gimana cara nyari pH? 14 kurang. Ini ya betul. Salah. Ya betul. 14 min pOH. Berarti 14 dikurangi 1 berapa? 13. 13. Kalau pH itu kan rentangnya 1 sampai 14 ya. Di tengah-tengah ada 7. Kalau kurang dari 7 gimana? Kalau pH kurang dari 7 itu apa? Asam. Asam. pH sama dengan 7? Netral. Netral. Ya. Terus pH lebih besar dari 7? Basa. Basa. Ya, nah ini terbukti nih. Si HCl itu asam. pH-nya kurang dari 7. Terbukti si CaOH2 kali itu adalah 13 pH-nya, maka dia itu basa. Satu lagi weh. Untuk NH3 itu dia sama dengan NH4OH ya. Nah, karena punya KB berarti basa apa? Basa lemah. Berarti kalau basa lemah, nanti kamu nyari OH minnya akar KB dikali MB. Berarti akar KB-nya seberapa? 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 3. Ini ya konsentrasinya. Berarti akar 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 4 ya. Maka pOH-nya berapa? Min log? 4. Ya, 10 pangkat min 4 itu adalah 4. pH-nya? 11 min 4, 10. Betul. Ya. Oke, sudah selesai materi kita.